Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, kita akan menjelaskan tentang informasi di ASN tahun 2024. Nah, seperti apa teman-teman? Oke, kita langsung ke intinya teman-teman ya. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, ini sebenarnya kebutuhan ASN guru dan tenaga pendidik tahun 2024 itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Makanya dari Kemendikbudristek itu sebenarnya sangat diperlukan, karena untuk kategori guru dan nakes itu sangat penting sekali teman-teman ya untuk bangsa dan negara ini. Nah, kalau visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tendik yaitu adalah mengisi kebutuhan guru dan tendik yang berkualitas di satuan pendidikan negeri secara tepat waktu dengan menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru secara berkelanjutan. Nah, sebenarnya itu teman-teman ya. Nah, untuk situasinya saat ini pemenuhan kebutuhan guru di di satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal ya, karena memang banyaknya dari semua yang ada di sekolah itu masih membutuhkan guru yang lengkap ya. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan guru, Pemda dan satuan pendidikan merekrut guru honorer dengan kualitas akademik, kualitas dan kompetensi yang belum terjamin dan honor yang tidak berstandar. Nah, itu situasinya teman-teman ya. Nah, kemudian penyebabnya apa teman-teman? Yang pertama adalah perekrutan guru ASN dilakukan secara terpusat dengan frekuensi terbatas. Nah, sedangkan guru di satuan pendidikan dapat dipindah, berhenti, pensiun atau meninggal sewaktu-waktu atau setiap saat teman-teman. Nah, di sisi lain pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah teman-teman. Nah, akibatnya apa? Tingginya jumlah guru honorer yang direkrut oleh satuan pendidikan untuk mengisi kebutuhan guru ya teman-teman ya. Nah, kemudian kualifikasi akademik, kualitas dan kompetensi guru honorer tidak dapat dipastikan sesuai dengan standar. Nah, kemudian kesejahteraan guru honorer tidak terjamin karena bergantung pada sumber daya sekolah teman-teman ya. Nah, alasan masih adanya guru honorer ya teman-teman ya, karena guru bisa pindah, berhenti, pensiun atau meninggal dunia sewaktu-waktu, tapi sekolah tidak bisa mengganti karena harus menunggu perekrutan guru ASN secara terpusat. Nah, makanya adanya guru honorer teman-teman ya. Nah, kemudian perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang poin 3, pemerintah daerah belum mengajukan formasi guru ASN sesuai kebutuhan sekolah teman-teman ya. Nah, untuk saat ini 2,1 juta guru dibutuhkan di sekolah negeri teman-teman ya. Nah, ini untuk P3K tahun 2022 ini masih kecil ya teman-teman ya. Nah, ini terisi ASN kurang lebih 1.294.422, kurang lebih 56% teman-teman ya. Nah, kemudian untuk total ASN-nya 1.335.706 ya. Kemudian kelebihan 41.284. Nah, ini untuk ASN teman-teman ya. Kemudian P3K 2022. Nah, ini terisi oleh P3K 2022 sebanyak 250.432 atau 11%. Kemudian guru yang telah lulus seleksi P3K di tahun 2022 teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut ke 3 untuk non ASN ya. Ini biasanya untuk honorer. Nah, ini terisi oleh non ASN 363.760 atau 16%-nya ya. Jadi total non ASN 529.770, kelebihan 166.010 teman-teman ya. Nah, kemudian kekurangan guru masih banyak sekali teman-teman ya. Yang di sini 254.177 atau 11% ya. Kemudian merupakan jumlah jabatan yang dapat diisi oleh kelebihan guru ASN 41.284. Nah, untuk kelebihan guru non ASN 166.010 teman-teman ya. Kemudian DPK 45.241. Nah, bagaimana untuk kebutuhan formasi P3K guru dan tendik 2024? Nah, sebenarnya banyak sekali teman-teman ya. Jadi kalau untuk di kalkulasi itu kebutuhannya sangat banyak sekali teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang biru ini kebutuhan ya teman-teman ya. Kemudian formasi dan kemudian kelulusan yang ini teman-teman ya. Nah,
Kalau kita lihat dari diagram ini teman-teman ya, untuk tahun 2021 saja 1.244.961. Kemudian 2021 hanya yang formasinya 506.252. Kemudian yang terisi 293.860 teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tahun 2022 ternyata 781.844 untuk kebutuhannya teman-teman ya. Kemudian yang kedua yang warna kuning, nah ini formasinya 319.029, otomatis masih separuhnya teman-teman ya. Nah ini yang terserap ya, kelulusannya 250.000. Nah ini masih kurang seperempatnya teman-teman ya, kurang 70 ribuan ya teman-teman ya, lebih ya. Nah, jadi kebutuhannya sangat banyak sekali sebenarnya. Kemudian yang pertama 2023 ini kebutuhannya 601.174. Nah, ternyata yang kelulusannya 230.707. Nah, kemudian yang ini 2024 419.146 teman-teman ya. Nah, 2024 ini kurang lebih tahu ya untuk formasi P3K guru ini bagaimana. Nah, untuk kebutuhannya juga sangat banyak sekali. Nah, alokasinya seperti ini, apakah semua dialokasikan atau hanya separuhnya seperti tahun-tahun 2021, 2022, dan 2023? Memang kebutuhan buruh sebenarnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal teman-teman ya. Masih 774.999 atau 62,3%. Guru yang telah lulus menjadi guru ASN P3K dari 1.244.961 formasi yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan teknik juga belum diakomodir pada seleksi P3K tahun 2021 dan 2022. Makanya diproyeksikan penuntasan formasi P3K guru tahun 2024 sebanyak 419.146. Nah, ini sisa kelulusan formasi 2023 dan pensiun 2025. Jadi masih banyak sekali teman-teman ya. Oke, kemudian selain itu dapat kebutuhan pemenuhan tendik lainnya sebanyak 82.717. Nah ini ya, tenaga pendidik masih 82.717. Nah, seperti apa? Coba nanti kita lihat pada alokasi yang dibutuhkan semuanya, mungkin September atau Oktober di bulan-bulan ini teman-teman ya. Oke, nah untuk 7,5% guru passing grade 2021 tersisa formasinya tahun 2024. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ada PG 2021 193.954 ya. Kemudian mendapatkan penempatan ya, ini 92,3%. Nah, ini akan dituntaskan ini ya 14.532 untuk PG 2021 teman-teman ya. Nah, makanya 14.532 individu guru yang telah memiliki nilai melampaui ambang batas tahun 2021 merupakan prioritas utama pada seleksi guru ASN P3K tahun 2024. Nah, perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini tergantung dari pemerintah daerahnya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk lulusan PPG Prajabatan sebagai solusi mengisi kekosongan guru karena pensiun teman-teman ya. Nah, jadi memang kebutuhannya tidak terpenuhi pada sistem P3K semuanya teman-teman ya. Jadi memang nantinya tetap akan ada guru lulusan PPG teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, PPG Prajabatan ya, kebutuhan formasi ini 66.188. Nah, ini pensiunnya juga ini ya. Usulan LPDP 66.188. Nah, ini sebenarnya banyak sekali, tapi nanti tergantung dari pusat ya, teman-teman ya. Nah, karena memang P3K ini banyak sekali dari guru, dasar guru pensiun tahun 2025 sampai 2026 ini banyak sekali ya. Kemudian distribusi honorer di sekolah yang gurunya akan pensiun diperhatikan ya. Kemudian antrian ASN P3K tahun 2023 ini juga ada teman-teman ya.
ada yang belum penempatan juga masih ada teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti untuk guru ya yang ada di tahun 2024 nanti bisa diangkat semuanya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kemudian di sini ada info terbaru teman-teman ya. Nah, ini info terbaru jadwal pendaftaran P3K 2024 honorer siap-siap ya. Nah, memang teman-teman ya, nantinya untuk bulan-bulan ini September atau Oktober nantinya akan dibuka untuk P3K di tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, ini Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CASN belum mengumumkan jadwal pendaftaran P3K di tahun 2024. Nah, kemudian PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PNRB Abbas Subagja saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu tanggal 28 bulan 8 mengabarkan pengadaan P3K 2024 akan dimulai September atau Oktober teman-teman ya. Jadi ini ada rentang waktunya ya. Kemungkinan bisa akhir September atau awal Oktober ya teman-teman ya. Kemudian yang pasti SK penetapan formasi P3K 2024 sudah diserahkan kepada masing-masing instansi ya, karena memang pada tanggal Jumat yang tanggal 30-an kemarin ya teman-teman ya, bulan Agustus itu sudah penyerahan untuk alokasi teman-teman ya. Kemudian tahapan selanjutnya ialah pengumuman pembukaan seleksi bersama dengan dibukanya pendaftaran P3K di tahun 2024 teman-teman ya. Kemudian kabar terbaru disampaikan Sekretaris Daerah atau Sekda Sumbawa Budi Prasetyo yang mengatakan jadwal resmi untuk pelaksanaan seleksi P3K akan segera dirilis oleh Kementerian PNRB ya. Jadi teman-teman ya, karena nantinya akan dirilis untuk kapan waktunya seleksi P3K di tahun 2024. Nah, kemudian pemerintah Kabupaten Pemkab Sumbawa, Nusa Tenggara Barat juga sudah menerima surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PNRB mengenai penetapan kebutuhan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 sebanyak 986 formasi. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang ada di Pemkab Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian Budi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut dituangkan dalam surat keputusan Menteri PNRB nomor 329 tahun 2024 teman-teman ya. Kami sudah menerima surat keputusan mengenai penetapan kebutuhan P3K. Kami sangat antusias karena ini merupakan langkah penting dalam pengembangan aparatur sipil negara. Jadi sudah ada penetapan, tinggal rilis jadwalnya teman-teman ya. Oke.